dimulai sambil menunggu azan maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wabillahi rahmatullah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan petang hari ini kita kembali dapat berkumpul bersilaturahim dalam agenda khusus, agenda istimewa, agenda di tahun 2023 ini, yaitu dengan agenda iftar atau buka puasa di puasa sunnah hari Senin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita puasa di hari ini dan memberikan ganti berupa kesehatan, berupa keberkahan, kelonggaran rezeki, kebahagiaan dalam rumah tangga, dan juga kemudahan dalam menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang saya hormati, mengawali agenda iftar pada petang hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sesuai dengan kesepakatan kita di hari ini adalah agenda buka puasa bersama sekaligus iktidat atau latihan ataupun juga persiapan kita bahwasanya 23 atau 22, kalau nggak salah tanggal 22 atau 23 Maret ya, nanti kita akan sudah memasuki di bulan Ramadan, sehingga ada ibadah yang sangat luar biasa yang pahalanya kalau dihitung itu berlipat-lipat seperti itu, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, ini hari ini sebagai latihan ya. Walaupun tadi mungkin ada yang tidak sahur ya, karena ya jarang puasa atau istilahnya jauh dari Ramadan, biasanya juga lupa tidak persiapan dan juga alarmnya mati, atau biasanya ada beberapa yang seperti itu, sehingga menjadikan puasanya lebih istimewa dalam arti rada abot gitu ya, awan-awan. Tapi hawanya tadi katanya sejuk ya, dari tadi pagi sampai siang tadi itu, kalau di kota Sragen tadi itu gerimis hujan gitu. Jadi yo aras-arasan arep metu wis ning kantor wae. Baik, pada petang hari ini untuk persiapan kita di bulan Ramadan akan saya ulangi lagi, yaitu tentang fikih puasa. Jadi mungkin kalau tidak selesai nanti bisa dilanjut di pekan yang akan datang. Ini ada 6 lembar materi tentang fikih puasa. Ya, sudah kita ketahui bersama, sudah kita pelajari, tapi tidak ada salahnya ketika memasuki ataupun juga menyambut datangnya bulan Ramadan, masih ada sekitar 3 minggu lagi, itu kita belajar lagi sehingga nanti di bulan Ramadan itu benar-benar bisa fokus, bisa paham terkait dengan ilmu dan juga fikih daripada puasa yang akan kita lakukan. Kalau di masjid-masjid biasanya juga untuk menyambut Ramadan nanti ada kajian akbar. Kalau di masjid saya itu nanti di tanggal 18 ada kajian akbar menyambut datangnya bulan Ramadan. Tapi kalau pas pengajian akbar itu ilmunya ya sidik, karena juga waktunya terbatas dan malam hari biasanya juga kurang fokus begitu. Nah, maka nanti saya serahkan bendahara untuk di copy, nanti bisa dibaca-baca ketika longgar di rumah gitu. Baik, fikih puasa. Yang pertama adalah yang terkait dengan makna ya. Poso itu apa toh ya? Maknanya apa? Poso itu apa gitu.
secara bahasa Arab disebut dengan asyam atau saum ya. Kalau kita kenal itu aku lagi saum ya, aku lagi puasa gitu. Secara bahasa artinya adalah imsak, yaitu menahan diri ya. Jadi secara bahasa itu artinya menahan diri. Puasa secara bahasa itu artinya menahan diri. Sedangkan secara istilah ya, jadi secara bahasa, kalau secara istilah itu asyam artinya beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, dan yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Itu adalah arti dari puasa. Jadi kalau secara bahasa tadi artinya nahan ya, menahan diri ya, menjaga diri atau menahan diri ya. Kalau secara istilah yaitu beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, dan yang membatalkan puasa lainnya dari terbitnya fajar. Ini kalau kita seringnya itu imsak ataupun juga adzan subuh. Kalau sudah adzan subuh atau sudah imsak itu stop, berhenti sahur atau makan hingga terbenamnya matahari ditandai dengan adzan maghrib begitu. Itu adalah makna dari puasa atau asyam. Seperti yang sudah kita hafal dan juga kita ketahui bersama terkait dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang nanti menjadi urutan ketiga kita hafalkan ya. Kita kemarin sudah hafalkan surat ayat tentang sholat, kemudian ayat tentang zakat dan juga ayat tentang puasa. Nanti kita hafalkan di pekan depan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hukum puasa yang kedua, hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan itu wajib. Kalau Senin Kemis itu sunnah. Kalau Yaumul Bid itu juga sunnah. Tetapi kalau puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Seperti tadi di surat Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuannya adalah ini bertakwa. Ini dikata bertakwa ini adalah menjadi tujuan kita berpuasa nantinya di bulan Ramadan. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 rukun: syahadat, sholat, zakat, haji, dan puasa Ramadan. Ya, itu. Jadi hukum puasa itu wajib menurut surat Al-Baqarah ayat 183 dan juga merupakan rukun Islam dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim tadi. Jadi itu adalah hukum ataupun juga dasar ketika melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Gitu. Kemudian berikutnya, Bapak-bapak yang saya hormati, keutamaan di bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan itu ada banyak sekali yang sudah kita ketahui bersama, yang sudah kita pernah baca, pernah dengar, pernah kita dapatkan ilmunya. Gitu. Ada beberapa, banyak terkait dengan keutamaan di puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa itu adalah ibadah yang tiada tandingannya. Jadi pengpengan bahasanya seperti itu. Ibadah yang pengpengan, yang utama. Begitu. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Umamah, hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Gitu. Jadi puasa itu adalah ibadah yang tidak ada tandingannya di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala menyandarkan puasa kepada dirinya. Jadi Allah itu menyandarkan puasa itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amalan manusia itu bagi dirinya kecuali puasa, karena puasa itu untukku atau untuk Allah, dan aku yang akan membalas padanya. Jadi kalau sholat, kemudian kalau membayar zakat itu pahalanya hanya kepada kita ya. Persembahannya hanya kepada manusia itu sendiri.
Tetapi kalau yang namanya puasa itu untuk Allah ya, persembahan kita untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Karena puasa itu untukku, untuk Allah. Dan Allah sendiri yang akan membalas pahalanya gitu. Ya. Kalau biasanya di tempat kerja itu kalau puasa jam kerjanya tetap atau berkurang biasanya? Tetap ya. Maju. Maju pulang atau maju datang ya? Oh. Dan biasanya ada penyesuaian ya biasanya seperti itu. Kemudian berikutnya keutamaan puasa di bulan Ramadan adalah puasa itu menggabungkan 3 jenis kesabaran. Jadi poso wis ada sabar di dalamnya dan ada 3 sabar di dalamnya. Yang pertama adalah sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi hal yang dilarang oleh Allah, dan sabar terhadap takdir Allah atas rasa lapar ya. Jadi kalau puasa itu ya lapar ya. Kalau aku puasa ning raluwi ya berarti kadang memang tidak lapar, tetapi biasanya itu kalau lapar, kalau puasa itu ya rasane luwe atau lapar begitu. Jadi itu adalah 3 kesabaran yang kita dapatkan ketika berpuasa. Sabar melakukan ketaatan kepada Allah, karena ini adalah perintah Allah dan kita diwajibkan untuk taat. Kemudian sabar dalam menjauhi hal yang dilarang. Jadi ketika puasa itu banyak hal-hal yang tidak bisa kita lakukan begitu, dan kita harus menahan diri. Biasanya kalau tidak puasa ya jam 11 awan itu panas-panas gitu ya, berkeliling-keliling tepuk es teh. Nah, tapi ketika nanti sudah memasuki bulan puasa itu nanti kita dilarang dan kita taat begitu. Dan yang ketiga adalah sabar terhadap takdir atas rasa lapar ya. Jadi puasa itu ya luwe. Kalau sahurnya jam 09 ya mungkin hapus-hapus dan tidak luwe. Kalau anak-anak itu aku puasa ning ra luwe adalah puasa beduk gitu ya. Seperti itu. Kemudian keutamaan yang keempat, puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat ya. Jadi puasa kita itu sebagai penolong, sebagai syafaat kita nanti ketika kita sudah memasuki yang namanya hari kiamat. Dalam sebuah hadis, puasa dan Al-Quran keduanya akan memberi syafaat kelak di hari kiamat ya. Maka ketika bulan puasa itu ada rasa gembira, ada rasa ya rotok gresulo gitu. Karena ya harus bersusah-susah puasa gitu. Jadi ada hal-hal yang harus kita hindari, harus kita jaga ketika memasuki di bulan puasa. Kemudian yang berikutnya keutamaan, yaitu orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Jadi mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Dalam surat Al-Ahzab 35, sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah dan yang berpuasa, yang memelihara kehormatannya, Allah telah menyediakan mereka ampunan dan pahala yang besar. Itu adalah keutamaan yang kelima, yaitu akan mendapatkan ampunan. Yang namanya manusia itu ya pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, itu biasa. Tetapi jangan sering-sering biasa. Tetapi ya pastinya kesalahan yang tidak disengaja, yang normal kita kegiatan sehari-hari yang tidak disengaja, bukan kesalahan-kesalahan dosa-dosa besar seperti murtad, kemudian menyembah kesyirikan, itu adalah hal dosa yang besar. Tetapi mungkin ada kesalahan terhadap keluarga dan teman dalam bermuamalah, nah itu nanti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, keutamaannya adalah puasa adalah perisai dari api neraka. Puasa itu adalah sebagai benteng atau perisai yang akan mengamankan kita dari api neraka. Kemudian yang terakhir, puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis,
Di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang dinamakan Ar-Royan. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah itu. Jadi hadiah khusus dari Allah kepada orang-orang yang melakukan puasa itu akan memasuki pintu yang dinamakan pintu Ar-Royan. Itu ada 7 keutamaan dari berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian masih ada hikmah, kemudian rukun puasa, awal dan akhir bulan puasa, waktu puasa, syarat sahnya, yang membatalkan, yang diperbolehkan. Insya Allah nanti kita bisa bahas lagi di pekan depan, sehingga nanti di awal-awal bulan Ramadan ilmunya sudah kita kuasai, sehingga ketika ada hal-hal yang meragukan itu kita sudah memahaminya. Muntah itu batal enggak? Kemudian menjadi gila itu batal nggak puasanya? Ngerti-ngerti edan gitu. Ngerti-ngerti edan. Edan kok ngerti-ngerti. Terus merokok, nah itu. Kemudian menjadi donor darah, nah itu. Kemudian nanti ada makan dan minum tetapi dengan tidak sengaja, nah itu nanti kita bahas di pekan-pekan yang akan datang. Kemudian juga ada yang makruh ya. Kemudian juga yang kesalahpahaman, ada beberapa yang sudah kita ketahui tapi ternyata itu salah, itu ada beberapa. Nanti kita bahas di waktu-waktu yang akan datang sebelum Ramadan, insya Allah sudah selesai. Ini demikian sedikit kultum ya, membaca terkait dengan fikih puasa. Semoga bisa bermanfaat dan kita lanjutkan di pekan-pekan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.